Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik, 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib. Qala rahimahullah, qala al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 774 fi kitabih Ikhtisar Ulumil Hadis. Qala rahimahullah, ini masih berkenaan dengan usia maksimal, ya, usia maksimal seorang guru itu dianjurkan untuk berhenti menyampaikan hadis. Kata beliau, wa qad haddatsa akharuna ba'da istikmali mi'ata sanah. Minhum Al-Hasan ibn Arafah wa Abul Qasim Al-Baghawi wa Abi Ishaq Al-Hujaimi wal Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ahadu a'immati Syafi'iyah. 6. Ada yang masih meriwayatkan atau menyampaikan hadis pada usia 100 tahun. 6. Ini tentunya yang disebutkan di awal dari Ibnu Khallad, yakni 80 tahun, karena dikhawatirkan terjadi ikhtilat pada hafalannya, ya, ikhtalata fi akhirih. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kalau ada yang masih bagus, masih bisa menjaga hafalannya dengan baik, ya, maka tidak ada masalah lebih dari 80 tahun. Bahkan sejumlah ulama sampai 100 tahun. Kata Ibnu Katsir, wa jama'atun katsirun. Ada banyak yang 100 tahun bahkan lebih menyampaikan apa? Ya, menyampaikan hadis. Dan Al-Hasan bin Arafah ini termasuk yang masyhur. Beliau punya juzuk, namanya Juzuk Al-Hasan bin Arafah. Ya, Juzuk Al-Hasan bin Arafah. Termasuk dengan umur yang lama seperti ini, ya, rahimahullah, beliau termasuk yang ahli sanadnya. Termasuk yang ahli sanadnya ini. Kitabnya Juzuk Al-Hasan ibnu Arafah. Kata beliau rahimahullah, lakin idza kana al-i'timadu ala hifdzi syekh ar-rawi fayanbaghi al-ihtiraz min ikhtilatihi idza tu'ina fi sin. Ya. Walaupun demikian kata Ibnu Katsir, walaupun dibolehkan sampai 100 tahun, ya. Namun kata beliau, kalau dia mengetahui bahwa syekh ini, guru ini selama ini bersandarkan pada hafalannya terus, mulai dari awal dia mentahdits sampai sekarang selalu bersandarkan pada hafalannya, maka hendaknya dia jaga-jaga. Kapan ada berita-berita tentang dirinya bahwa dia ikhtilaf, tu'ina fissin, yakni dia dikritik, ya, bahwa dia ini ikhtilat gara-gara usia, selayaknya jangan dia mengambil hadis darinya. Ya, dia tetap jaga-jaga. Adapun wa amma idza kana al-i'timadu ala hifdzi ghairihi wa khattihi wa dhabtihi, ya. Adapun kalau selama ini diketahui si syekhnya selalu bersandarkan dengan hafalan orang lain. Maksudnya hafalan orang lain apa? Misalnya hafalan muridnya yang membaca kepadanya. Namun dia tetap punya khat, dia punya asal kitab yang sahih, ya, wa khattihi wa dhabtihi. 6. Jelas ya? Jadi kadang si guru sudah tua, tidak kuat lagi menghafal, tapi dia punya asal kitab. Dia punya apa? Asal kitab. Nah, muridnya ini yang bagus hafalannya, yang dia juga punya catatan yang bagus. Dia juga punya catatan yang bagus. Maka si guru bersandarkan kepada hafalan si murid yang siqah ataukah catatannya si murid yang membaca kepadanya. Adapun dia misalnya dia tidak sudah kurang bagus hafalannya, ya, namun muridnya ini, ya, muridnya yang membaca kepadanya, yang menghafal semua hadis-hadisnya, misalnya apalagi ada nuskhah, ada aslinya yang sudah muqabalah dengan nuskhah gurunya, fahahuna kullama kana sinnu aliyan kana an-nasu arghaba fis samai alaihi. Nah, kalau demikian keadaannya, maka semakin tua semakin bagus.
semakin tua gurunya, maka orang-orang semakin senang untuk mengambil ilmu darinya, mengambil riwayat darinya karena sanadnya ali, sanadnya tinggi. Ya. Karena orang yang kalau semua orang yang menyampaikan hadis masih usia jangankan 100 ya 90 tahun saja sudah dikatakan tinggi sanadnya. Ya. Apalagi kalau disertai dengan riwayat-riwayat yang terjaga baik dari hafalan dia atau dari hafalan muridnya, dari buku muridnya misalnya yang dibacakan kepadanya yang sudah dimuqabalah. Maka ini nilai plus dari guru yang sudah berumur tersebut. Kama tafaqa li syekhina Abil Abbas Ahmad ibn Abi Thalib Al-Hajjar fa innahu jawazal mi'ah muhaqqaqan wa sami'a ala Zubaidi sanata salatina wa sittimi'ah sahih al-Bukhari wa asma'ahu fi sanah salatina wa sab'imi'ah wa kana syaikhan kabiran 'amiyan la yadbitu syai'a wa la yata'aqqalu katsiran min al-ma'ani adh-dhahira wa ma hadha tada'an nasu ila as-sama'i minhu inda tafarrudihi aniz Zubaidi fasami'a minhu nahwum min mi'ati alf aw yazidun fasami'a minhu. Nah, kata beliau rahimahullah membawakan contoh. Contohnya adalah guru kami. Ya, guru kami Abul Abbas Ahmad ibn Abi Thalib Al-Hajjar. Ya. Ahmad ibn Abi Thalib Al-Hajjar ini a'lamun nas atau afwan a'lan nasi isnadan fi sahih al-Bukhari fi zamani. Orang yang paling tinggi sanadnya dalam sahih Bukhari di zamannya. Ya. Dari Al-Hajjar inilah Ibnu Katsir meriwayatkan sahih Bukhari, demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga meriwayatkan sahih Bukhari dari Al-Hajjar ini. Iya, dari Al-Hajjar. Karena memang tinggal dia sendirian yang masih hidup yang punya sanad sahih Bukhari yang bersambung sampai kepada Imamul Bukhari. Ya, Al-Hajjar ini, Abul Abbas Al-Hajjar, dia berusia 100 tahun muhaqqaqan, yakni dipastikan usianya 100 tahun. Dipastikan usianya 100 tahun. Di mana beliau mendengar sahih Bukhari dari Az-Zubaidi. Ya. Itu pada tahun 630 Hijriah. Ya. 630 Hijriah. Jelas ya? Ini tahun dia sama. Tahun dia sama, dia mendengar dari Az-Zubaidi tahun 630 Hijriah. Kemudian dia memperdengarkan, yakni dibacakan kepadanya Sahih Bukhari pada tahun 730. Jelas. Selisihnya sudah 100 tahun. Jadi awal kali dia mendengar Sahih Bukhari, awal kali Al-Hajjar mendengar Sahih Bukhari dari Az-Zubaidi itu tahun 630. Ya. Kemudian orang-orang mulai mendengar Sahih Bukhari dari Al-Hajjar pada tahun 730. Jadi umur sanadnya saya 100 tahun. Umur sanadnya, bukan umurnya dia. Umurnya dia, ya. Ini umur sanadnya 100 tahun. Jadi umur sanad Sahih Bukhari mulai dari dia pertama kali mengambil dari Az-Zubaidi sampai dia pertama kali menyampaikannya, ya, itu 100 tahun. Dan ini sanad yang sangat ahli. Ya. Para ulama mengatakan kalau sanad sudah berusia 50 tahun itu sudah ahli. Apa artinya sanad berusia 50 tahun? Jarak antara dia pertama kali mendengar hadis itu dengan dia pertama kali menyampaikannya itu jedanya 50 tahun. Ya, ini malah sanad Sahih Bukhari-nya sudah 100 tahun usianya. Ini sanad yang sangat ahli. Jelas sampai sini? Ya. Dan Sahih Bukhari di sini tidak perlu diragukan lagi, maksudnya kalau Sahih Bukhari kan sudah tercetak semua. Di zaman itu sudah nuskhonya sudah jelas, ya, sudah disalin turun-temurun, sudah banyak nuskhonya Sahih Bukhari. Maka tidak perlu lagi dikhawatirkan ini guru saya ini siapa namanya Al-Hajjar hafal Sahih Bukhari atau tidak. Tidak perlu dikhawatirkan, orang nuskhonya sudah jelas Sahih Bukhari. Kata beliau Al-Hajjar ini guru kami, kata Ibnu Katsir, dia adalah seorang yang sudah tua, kabiran, sangat tua sekali, 100 tahun lebih jelas. Ya, amian, dia orang ami, awam, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ami. Ya. Tidak bisa membaca bahasa Arab dan tidak bisa menulis bahasa Arab. Kalau ini asal ami yang diinginkan ya. Wala yadbitu syai'a. La yadbitu syai'a, dia tidak bisa mendobat apapun. Tidak bisa membabat apapun. Bahkan beberapa makna-makna yang zahira, yakni secara umum orang tahu, dia bahkan tidak tahu. La yata'aqqalu katsiran minal ma'ani zahira. Ditanyakan misalnya dalam Sahih Bukhari, apa artinya ini dalam hadis ini? Dia tidak tahu. Sudah sampai sini? Tapi bersamaan dengan itu tada'an nasu ila sama'i minhu. Manusia, para muhaddisin di zamannya Ibnu Katsir seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Az-Zahabi,
ya rahimahumullahu taala, semuanya berbondong-bondong, berlomba-lomba mengambil hadis, mengambil Sahih Bukhari dari siapa? Al-Hajjar. Dikarenakan dia satu-satunya manusia yang masih hidup yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Az-Zubaidi. Ya. Sampai-sampai disebutkan yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Al-Hajjar itu sampai 100.000 orang, bahkan lebih. Satu-satunya manusia. Dan disebutkan kisahnya oleh saya lupa apakah Zahabi atau Ibnu Taimiyah sebutkan ini rahimahullah. Jadi ketika orang-orang ingin mengambil sanad Sahih Bukhari dari Az-Zubaidi sudah meninggal. Maka dicarilah siapa-siapa yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Az-Zubaidi. Ya. Diperiksalah Tibakus Sama. Tibakus Sama itu daftar absensi yang hadir di majelis itu. Diperiksa ya oleh para ulama. Dicek, dilihat yang hadir ini orang yang masih hidup, sudah meninggal juga. Ini sudah meninggal karena jaraknya 100 tahun lebih. Dicek semua satu persatu, kemudian satu orang tersisa. Namanya apa? Ini Abul Abbas ini. Ya, Ahmad ibn Abi Thalib Al-Hajjar. Ditanya, ini orangnya masih hidup enggak? Katanya, iya masih hidup di sana. Ya. Ketika didatangi, dicek, ini namanya cross check sanad terlebih dahulu, ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah menghadiri majelis Sahih Bukhari dari Az-Zubaidi? Ya. Nah, kemudian diperlihatkan tibak samanya, ini nama kamu ada di sini. Akhirnya dia dia mengakui dan dia mengatakan saya pernah hadir ke sana di sana. Tapi sekedar hadir dengar, ya, tidak tahu mungkin makna hadisnya apa, tidak ada masalah karena inti dari riwayat adalah as-sama. Inti dari riwayat adalah apa? As-sama. Ya, tidak diwajibkan seorang tahu apa yang dia riwayatkan, tidak diwajib, tidak harus. Akhirnya setelah dipastikan, mulailah orang rombongan berbondong-bondong mengambil Sahih Bukhari dari Al-Hajjar ini. Jelas ya? Rahimahullahu taala. Baik. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala mengomentari kisah Al-Hajjar ini, wa ana ara anna misla hadas sama' la qimata lahu. Menurut saya semacam ini tidak ada nilainya. Bal huwa takallufun wa guluun. Bahkan ini terlalu berlebihan dan gulu fi talabi uluwis sanad. Terlalu berlebihan dalam mencari sanad yang ali. Min ghairi wajhihi sahih. Bukan dari arah yang dibenarkan. Fama qimatus sama'i min rajulin yusafu bi annahu ammi la yadbitu syai'a wa la yata'aqqalu katsiran minal ma'ani dhahirah. Apa nilainya sama dari seorang yang disifati sebagai ammi, tidak bisa mendobat apa-apa dan tidak mengetahui makna-makna yang zahir dari hadis. Baik, ini pandangan pribadi dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Nah, dan pandangan beliau ini wallahu alam kurang tepat dalam masalah ini. Kalau beliau mengatakan bahwa itu la qimata lahu. Ini ra'yuhu rahimahullahu taala. Nah, kalau Ibnu Katsir sudah menjelaskan ami, ya, ami la yadbitu syai'a la yata'aqqalu katsiran minal ma'ani. Tapi masalahnya adalah ini yang diriwayatkan Sahih Bukhari itu sudah banyak nuskhanya, sudah tersebar. Jadi sudah aman yang namanya dia tidak hafal. Orang nuskho tersebar di mana-mana Sahih Bukhari. Intinya adalah dia pernah mengikuti majelisnya dari awal sampai akhir dan dia sudah sama. Inti dari riwayat kan sama. Jelas ya? Karena itulah umur 7 tahun dia hadir biar tidak paham apa-apa yang dibaca oleh guru, dia dengar syah samanya umur 7 tahun. Umur 5 tahun saja syah, kan begitu. Maka apa bedanya umur 5 tahun dengan umur yang 100 tahun lebih misalnya? Kalau misalnya sama-sama tidak memahami makna-makna hadis, sekedar dia ikut mendengar. Karena inti dari periwayatan sekedar sama, tidak diharuskan dia harus ulama dan seterusnya. Iya, jelas sampai sini? Tidak diharuskan dia ulama mengetahui makna-makna hadis, enggak. Karena kalau ingin mengetahui makna-makna hadis, belajar sama ulama. Tapi kalau ingin mengambil sanad yang tinggi, ya cari musnid yang tinggi walaupun dia bukan ulama. Cari musnid yang tinggi sanadnya walaupun dia bukan ulama. Jelas sampai sini? Karena inti dari riwayat hanyalah as-sama. Hanyalah apa? As-sama, yakni baqa silsilatul isnad. Dan cukup menjadi sanggahan, cukup menjadi bantahan kepada Syekh Ahmad Syakir rahimahullah adalah amalia para ulama di zaman itu, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, ya Az-Zahabi dan sejumlah ulama lain semua berbondong-bondong ke Al-Hajjar untuk mengambil riwayat. Dan sampai sekarang periwayatan Sahih Bukhari ya itu selalu mengarah melalui jalurnya siapa? Jalurnya Al-Hajjar ini.
sampai para ulama di zaman belakangan. Ya. Maka apa yang dikemukakan di sini oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala kurang tepat. Jelas ya? Yani hada ra'yuhu ya, ra'yuhu ya. Dan alasan beliau mengkritik laki mata lahu dan seterusnya, ini kalau mengarah kepada kandungan hadis, ya mungkin kita tidak mengambil kandungan hadis dari orang yang ami. Tapi kan kita berbicara mengenai sekedar periwayatan, mujarradur riwayah dan mujarrad baqa silsilat tabarrukan, ya kan? Sekedar itu saja. Maka hal-hal yang beliau sebutkan di sini, ya, jelas sampai sini, hal-hal yang beliau sebutkan di sini yang butuh diperhatikan kita di zaman-zaman belakangan. Jelas ya? Nah, karena itulah setelah itu ada kalam dari Syekh Ali Hasan mengkritisi kalam dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, qalu wayam bagi. Di sini wayum bagi. 6. Wayam bagi. Ini selesai ya pembahasan berkenaan dengan usia. Berapa usia minimal seorang mulai menyampaikan hadis dan berapa usia maksimal. Disebutkan ada untuk usia minimal ada yang menyebutkan 50, ada yang menyebutkan 40. Ya, dan ada yang mengatakan dikembalikan kepada keadaan individu. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik ya mulai berfatwa dan menceritakan hadis kepada orang-orang pada usia 15 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik bahkan Imam Malik sebelum 30 tahun. Nah, adapun usia maksimal ya disebutkan di sini normalnya 80 tahun bagusnya. Ya. Tapi ini juga kembali kepada individu. Kalau selama dia masih menjaga hafalannya ataukah mungkin hafalannya tidak terjaga, dia tidak hafal dengan baik, tapi yang diriwayatkan ini sudah masyhur, sudah mudawwana ya, sudah terbukukan. Ya, sudah ada nusakh-nusakhnya di mana-mana sehingga aman, maka yang seperti ini juga hatta walaupun ya dia 100 tahun semakin tua semakin bagus. Yang penting masih berakal saja. Yang penting masih berakal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sekarang pindah ke pembahasan adab yang lain. Tadi adab berkenaan dengan usia awal kali dan paling maksimal. Kata beliau rahimahullah adab berikutnya. Qalu wa yanbaghi an yakuna al-muhadditsu jamilal akhlaqi. Ya, hasanat tariqah, sahihan niyyah. Fa in azabat niyyatuhu anil khairi falyusmi' fa innal ilma yurshidu ilaihi. Qala ba'du salaf talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kata beliau rahimahullahu taala, selayak bagi seorang muhaddis yang menyampaikan hadis memiliki akhlak yang jamil, akhlak yang terpuji. Ya, hasanat tariqah, yakni rekam jejak kehidupannya ini bagus. Ya, perjalanan hidupnya bagus, kebanyakannya di atas ketaatan kepada Allah taala. Sahihan niyah dan niat yang bagus. Niat yang sahih, niat yang ikhlas. Fa in azabat niyatuhu anil khair, kalau niatnya hilang dari kebaikan, fal yusmi, maka hendaknya dia perdengarkan orang. Karena ilmu bisa mengantarkan kepada keikhlasan. Sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, yang ini masyhur merupakan ucapan Qatadah rahimahullah. Ucapan Qatadah, ya, talabnal ilma li ghairillah fa haba ayyakuna illa lillah. Kami dulu awal menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena kami menuntut ilmu terus, maka akhirnya ilmu ini mengantarkan kami untuk ikhlas kepada Allah. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau memang di awal dia tidak bisa mewujudkan niat yang ikhlas, maka tetap saja dia mengajar. Tetap saja dia menyampaikan hadis. Mudah-mudahan ketika dia menyampaikan hadis, Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya apa? Ilmu itu yurshidu ilaihi, bisa mengantarkan dia kepada keikhlasan. Nah, itu maksudnya. Jadi seorang alim kalau dia dibutuhkan oleh masyarakatnya, oleh lingkungannya, tidak boleh dia berlindung di balik niat yang tidak ikhlas. Enggak boleh. Jelas sampai sini? Ya. Karena itulah sedini mungkin, perhatikan sedini mungkin seorang memperhatikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, sedini mungkin. Sebelum dia tasaddur ya untuk mengajar. Dia hendaknya memperhatikan dengan baik niatnya. Kalau dari awal dia adalah orang yang sulit untuk mewujudkan keikhlasan pada niatnya, maka sebaiknya dia berpikir dua kali kalau mau melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu. Jelas ya?
Kalau dari awal misalnya dia agak sulit, sudah berulang-ulang kali dia coba menuntut ilmu, ya, niatnya kurang bagus, ya, tetap dia lanjut. Tapi tetap niat-niatnya nih, niat tidak ikhlasnya tetap tidak terobati. Maka hendaknya dia mikir 2 kali lagi kalau dia mau melanjutkan menuntut ilmu. Sebaiknya dia fokus ibadah saja. Gak usah menjadi seorang alim, ya. Gak usah menjadi seorang apa? Alim. Kalau dia tidak bisa mewujudkan niat keikhlasan. Karena ya mending dia fokus ibadah, perbaiki diri sendiri kan ibadah. Puasa di siang hari, sholat malam di malam hari itu lebih bagus dibanding bagi dirinya dibandingkan dia apa? Ya, mencelakakan dirinya dengan niat yang tidak ikhlas. Nah, tapi kalau dia yakin bisa memperbaiki niatnya, dia yakin bisa memperbaiki niatnya dengan menuntut ilmu, maka itu yang dilakukan. Itu yang dia lakukan. Jelas ya? Qatadah rahimahullah berkata, dulu kami menuntut ilmu bukan untuk Allah. Apa artinya itu? Apa maksudnya dulu kami menuntut ilmu bukan untuk Allah? Hah? Maksudnya begini, dulu itu anak-anak penuntut ilmu kalau sudah selesai di kutab, menyelesaikan hafalan Qur'annya sudah ini, kemudian sudah mulai cukup dewasa untuk bisa keluar sendiri dari kotanya atau mengikut kepada rombongan yang lebih tua dibandingkan dirinya, mereka semua sudah rihlah keluar dari negerinya. Keluar dari negerinya itu tentunya dengan catatan dia sudah mengambil hadis dari semua guru-guru di kotanya ya. Dia sudah mengambil hadis dari semua guru-guru di negerinya. Tinggal rihlah. Di zaman dahulu itu menjadi suatu kayak sudah jadi tradisi gitu. Sudah jadi tradisi. Nah, kalau ada anak muda masih tinggal di kampungnya, masih tinggal di negerinya, usianya 20 tahun masih tinggal, ini malu-maluin. Ya, ketahuan ini orang enggak menuntut ilmu. Karena semua orang waktu itu keluar dari kampungnya setelah menyelesaikan mengambil ilmu dari guru di negerinya. Maka kata beliau dulunya kami menuntut ilmu itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena tradisi. Karena apa? Tradisi. Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Itu adalah kami menuntut, seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya kepada beliau, ya Imam, apakah Anda sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya, kata beliau, subhanallah, itu perkara yang berat. Ya, hanya saja kami dibuat cinta akan ilmu. Apa maksudnya? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ketika seorang menuntut ilmu hanya gara-gara cinta kepada ilmu, maka itu bukan keikhlasan. Ya. Kan ada orang yang memang senang dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, ya. Ada orang yang memang senang dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ketika terjun mempelajari agama, dia posisikan ilmu agama sama seperti ilmu-ilmu lain. Ini perkara baru yang saya harus pelajari, menarik gitu. Sehingga dia menuntut ilmu sekedar karena passion. Dia senang dari awal dia senang membaca, ya. Hobi dia dari dulu membaca, mendengar, ya, mengetahui perkara-perkara baru, senang kalau ada ilmu baru, akhirnya itu terbawa kepada mempelajari ilmu agama. Nah, yang seperti ini belajar ilmu agama karena sekedar passion atau karena sekedar dia suka dengan ilmu, ini tidak bernilai pahala di sisi Allah Taala. Ini bukan keikhlasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, terhadap kalamnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seorang menuntut ilmu harus lillahi ta'ala. Bukan karena itu tradisi. Bukan karena mengikut kepada orang-orang di sekitarnya, kawan-kawannya sekedar ngikut dia. Ya. 6. Karena yang namanya ibadah, dia bisa berubah jadi adat kalau tidak dihadirkan niat. Ya. Misalnya dia punya jadwal taklim. Senin ke masjid ini, Selasa di masjid ini, Rabu di masjid ini, Kamis di masjid ini. Dan itu berlangsung tahunan. Mungkin awal-awal dia niat ibadah, tapi belakangan-belakangan ketika dia tidak menghadirkan niatnya, itu bisa menjadi rutinitas. Sama seperti dia masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian gitu. Ya. Paham ya? Hilang keikhlasannya dalam menuntut ilmu, dia menjadikan perjalanan menuntut ilmunya sebagai suatu rutinitas, kegiatan rutin sehari-hari, kayak makan jam sekian, tidur jam sekian, pergi taklim jam sekian. Nah, ini hilang keikhlasannya. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ketika suatu amalan dilakukan berkepanjangan dan berulang-ulang, maka sangat rentan kehilangan niat yang ikhlas. Dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi rutinitas. Jadinya perkara dunia, niatnya niat dunia. Karena itulah menghadirkan dia niat dalam menuntut ilmu itu harus sering-sering dimunculkan. Diperbaharui niatnya dalam menuntut ilmu. Diperbaharui niatnya dalam menuntut ilmu.
Demikian pula ketika seorang guru, dia harus perbaharui niatnya setiap saat. Bahkan kata sebagian ulama, kadang satu hadis itu membutuhkan beberapa niat. Ya. Satu hadis membutuhkan beberapa niat. Dia baca awal hadis masih ikhlas. Masuk di kalimat yang kedua dalam hadis sudah muncul pikiran macam-macam. Ini harus dikembalikan lagi ke dalam ke niat yang ikhlas. Karena ini akar dari semua kebaikan dia kelak. Kapan dari awal dia menuntut ilmu hanya karena passion, hanya karena suka dengan ilmu-ilmu agama. Jadi dia belajar ilmu agama karena suka dengan ilmu agama, bukan karena Allah Ta'ala. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Siapa yang menuntut ilmu hanya karena suka dengan ilmu agama, itu dihukumi adat. Amalannya dihukumi adat, kebiasaan, sehari-hari. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sampai sini? Walaupun mencintai ilmu agama masih mending dibandingkan tidak mencintai ilmu agama. Tapi apakah itu dikatakan wujud keikhlasan? Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu bukan keikhlasan. Kalau menuntut ilmu hanya gara-gara cinta kepada ilmu, gitu. Nah, maka ini hal yang harus diperhatikan sedini mungkin. Sedini mungkin bagi seorang penuntut ilmu memperbaiki niatnya. Nah, kata beliau rahimahullah pada adab berikutnya, wa qalu la yanbaghi an yuhadditsa bi hadrati man huwa aula sinnan aw sama'a bal kariha ba'dhum at-tahditsa wa liman fil baladi ahaqqu minhu. Adab berikutnya, tidak selayaknya seorang menyampaikan hadis kepada orang lain sementara di majelis itu ada orang yang lebih tua dibandingkan dirinya atau lebih tinggi sanadnya dibandingkan dia, atau mungkin sanadnya selevel tapi usianya dia lebih tua. Bahkan sebagian ulama memakruhkan, yakni membenci seorang menyampaikan hadis sementara di kota dia itu masih ada yang lebih utama dibandingkan dia. Ini banyak yang sekarang itu hanya karena tidak paham tentang hadis, tentang sanad, ya dia. Dan ini datang kepada kami, pertanyaan kadang kepada kami pribadi. Ya, kita habis menyampaikan suatu kitab, kemudian disertakan dengan pemberian ijazah terhadap sanadnya, langsung nanya, ini boleh nggak saya ijazahkan lagi? Sudah kasih ke orang karena saya sudah punya sanadnya. Nah, kita katakan saya masih hidup, guru saya pun masih hidup. Ngapain kamu memberikan sanad gitu? Ya kan? Ngapain kamu memberikan sanad kepada orang? Kalau gurumu masih hidup dan gurumu masih hidup, itu sanadmu nazil sekali, tidak ada nilainya. Kalau kamu memaksa menyampaikan seperti itu qalilul adab, kurang beradab. Kenapa? Karena gurumu masih hidup dan guru-gurumu masih hidup. Ya. Walaupun bukan syarat guru masih hidup tidak boleh menyampaikan, bukan syarat. Cuman ya kadang kan kalau gurunya masih hidup tapi misalnya tempatnya jauh, sulit untuk dijangkau, ya silakan muridnya bisa menyampaikan hadis. Seperti di zaman sekarang misalnya. Di zaman sekarang, ya kebanyakan kita yang di Indonesia, kebanyakan gurunya masih hidup, tapi sulit untuk diakses. Maka tidak ada masalah dia memberikan sanad kepada orang lain. Ya, tapi kalau misalnya sama-sama di Indonesia, sama-sama di provinsi tertentu, di kabupaten tertentu, ada yang lebih tinggi sanadnya dibandingkan dia, kemudian dia mau menyampaikan, ini kan butuh mempelajari adab lagi. Ya, untuk apa dia menyampaikan sanad, memberikan sanad kepada orang lain sementara sanadnya nazil, yakni gurumu masih hidup. Dan itu qadah pada keikhlasan, ya, indikator akan adanya yang bermasalah pada keikhlasan. Ngapain dia memberikan sanad sementara yang lebih tinggi sanadnya masih hidup gitu dan masih mudah diakses, masih bisa diakses. Maka yang aula bagi dia, yang lebih utama bagi dia guna menjaga keikhlasannya adalah ketika ada orang misalnya yang ingin mensanad suatu kitab, diarahkan kepada gurunya yang masih hidup dan yang masih bisa diakses. Arahkan ke sana. Nih, kalau mau sanad kitab ini ke beliau langsung, ke syekh ini langsung. Dia masih hidup dan masih mudah diakses dia, masih bisa dihubungi. Itu yang lebih aula bagi dia. Jelas ya? Nah, walaupun sekali lagi tidak harus bahwa tunggu gurunya meninggal dulu baru dia boleh menyampaikan hadis. Itu juga tidak harus, tidak mesti. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah sudah menyampaikan hadis ketika Sufyan ibnu Uyainah masih hidup. Ketika Sufyan ibnu Uyainah masih hidup dan ibnu Uyainah termasuk dari guru-guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, tapi itu
apa namanya? Ini mimbabir riwayah ya, mimbabir riwayah. Adapun mimbab, perhatikan, ini mimbab riwayat. Adapun mimbab diroyah, maka tidak ada masalah sama sekali. Di satu kota ada 2 majelis bersamaan. Ya. Kita sampai sini? Ini kalau mimbab diroyah. Tadi ini kan pembahasan bab riwayah. Adapun mimbab diroyah, jangankan satu kota ya, jangankan satu apa namanya, satu kecamatan saja atau satu kelurahan ada dua materi yang sama, tidak ada masalah sama sekali. Enggak seperti sebagian orang sekarang. Ada taklim di satu kabupaten, terus bikin taklim yang sama di hari yang sama di kabupaten itu juga dianggap memecah belah. Ini kan kejahilan, kebodohan. Ya. Para ulama dari zaman dahulu ma'ruf. Di satu kota di Mekah, Sufyan ibnu ini menyampaikan satu hadis, ada Imam Syafi'i di apa namanya, di tempat yang lain, di masjid yang sama, bahkan ini di masjid yang sama dan sudah maklum di masjidnya Abdul Razak rahimahullahu taala al-Yamani, ya Sana'ani rahimahullah, satu masjid banyak halaqah dan itu hal yang ma'ruf, tidak ada masalah. Ya, kenapa dipermasalahkan ada 2 taklim di hari yang sama, di jam yang sama, di satu kabupaten, kan begitu. Ini kan karena kejahilan dan merupakan bibit-bibit ta'assub dan fanatisme. Kita katakan kalau di riwayah semakin banyak semakin bagus, orang tinggal milih kan begitu. Kalau riwayah iya, jangan membuka majelis riwayah kalau di situ ada yang lebih aula dibandingkan kamu, lebih tinggi sanadnya dibandingkan kamu. Iya. Kalau mimbab riwayah. Tapi kalau di riwayah tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, kecuali mungkin kalau materinya sama, bukunya sama, ya butuh diobrolkan bagaimana. Tapi kalau misalnya bukunya beda, ya apalagi materinya juga beda, satunya tafsir, satunya misalnya sirah, satunya tauhid, satunya akidah, ya silakan orang memilih, tidak ada masalah. Ya, bukan hal yang dianggap memecah belah atau dianggap tidak bersatu kalau satu kecamatan harus berbilang misalnya taklimnya. Ini tentunya hal yang tidak benar kalau dikatakan itu tidak boleh. Ya, harus satu taklimnya, harus kumpul di satu tempat ya, demi persatuan dan seterusnya. Ini apa namanya? Ucapan-ucapan yang tidak benar yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala. Adab berikutnya, wa yanbaghi lahu an yadulla alaihi wa yurshidu ilaihi minad din. Fa inna dinan nasiha. Ini lanjutan di atas ya. Yani kalau dia sanatnya ada tapi dia nazil, selayaknya bagi dia an yadulla alaihi, menunjuk kepada gurunya yang masih hidup, yang masih bisa diakses. Kalau kamu mau sanat yang tinggi, jangan ke saya. Nih, guru saya masih hidup. Silakan ambil ke beliau. Karena agama itu nasihat. Fa inna dinan nasihat. Kata Nabi SAW, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai saran itu apa? Orang yang ya diberi yang diberikan amanah. Maka kalau ada seorang datang kepadamu mengatakan, ya Ustadz atau ya Syekh, saya ingin mengambil sanad kitab, misalnya kitab Tauhid atau kitabnya Arba'in Nawawi atau kitab masalan Riyadus Shalihin. Saya ingin mengambil sanadnya. Nah, kalau dia mengetahui ada yang lebih tinggi sanadnya dibandingkan dirinya dan mudah untuk diakses, bisa untuk diakses, maka dia menunjuk ke sana, mengarahkan ke sana. Jelas ya? Nah. Qalu, selanjutnya. Nah, ini tunggu, ada kalam dari Syekh Ahmad Syakir di sini. Qala rahimahullah, dhahaba Ibnu Daqiqil Id ila annahu la yurshidu ila sahibil isnadil ali idza kana jahilan bil ilm, li'annahu qad yakunu fi riwayati anhu ma yujibu khalalan wa hadza qaidun sahih. Ini. Syekh Ahmad Syakir membawakan kalam dari pendapat dari Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Kata beliau, Ibnu Daqiqil Id berpendapat bahwa kalau yang datang meminta sanad itu orang jahil terhadap ilmu, maka jangan dia arahkan kepada yang sanadnya tinggi. Jangan. Jelas ya? Kalau yang datang kepadanya minta sanad ini orang yang jahil, bukan orang yang berkecimpung dalam agama, bukan orang yang bagus keilmuannya, maka jangan ditunjukkan kepada sanad yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dia ditunjukkan kepada sanad yang lebih tinggi, nanti dia sanadnya juga akan tinggi ketika gurunya meninggal, dan itu akan mengantarkan nanti akan terjadi khalal ketika meriwayatkan darinya. Jangan sampai dia tidak tahu aturan. Ya, namanya riwayat kan sekedar kamu baca, bukan kamu syarah, bukan kamu ta'liq. Enggak boleh. Yang memberikan ta'liq dan syarah kepada hadis haruslah ulama. Adapun musnid, sekedar musnid tapi dia bukan ulama, maka tugas dia hanya menyampaikan riwayat. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ini qaid yang sahih. Ini qaid yang sahih. Ala kulli hal, ini semua
taujih di kalangan ulama ya, sudut-sudut pandang tertentu. Wa illa, seperti yang kita katakan, ilmu itu bisa memperbaiki seseorang. Ilmu itu bisa memperbaiki seseorang kalau dia ikhlas lillahi taala, ya, walaupun dia jahil, kalau dia semangat, serius mempelajari ilmu dan dia ikhlas, yuwaffiquhullahu taala. Ya, insyaallah taala Allah taala memberikan taufik kepadanya. Ya, namun tetap saja butuh dilihat pertimbangan dari Ibnu Daqiq al-Id. Misalnya ada orang datang, ini orang tidak punya adab, tidak beradab kepada gurunya, datang-datang tidak jelas ya, datang menginginkan misalnya sanad yang ali, maka jangan ditunjukkan ke sanad yang ali. Ya. Tunjukkan kepada kepada yang lain saja, yang tidak ali sanadnya. Ya, kenapa? Karena ada akibat yang tidak bagus di belakang kalau ditunjukkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua pertimbangan-pertimbangan di kalangan ulama. Baik. Summa qala rahimahullah. Ada berikutnya. Qalu wa yanbaghi aqdu majlis at-tahditsi wal yakunil musmi'u ala akmalil hayat kama kana Malikun rahimahullah Malikun rahimahullah. Kata beliau, hendaknya lah diadakan majelis-majelis tahdits. Nah ini, hendaknya diadakan di majelis-majelis tahdits, misalnya di masjid-masjid jami', diadakan majelis periwayatan sekedar untuk menyambung hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab para ulama supaya bersambung sanadnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Diadakan. Misalnya sudah banyak di kabupaten tersebut orang yang sudah pelajari Arba'in Nawawiyah. Ya dia untuk menyambung sanad Arba'in kepada Imam Nawawi, dia adakan majelis sama terhadap kitab Arba'in Nawawiyah di tempat tersebut misalnya. Ya. Wal yakunil musmi ala akmalil hayat. Hendaknya si guru, yakni yang orang yang menyampaikan riwayatnya, ya, si guru berada di atas hayat yang sempurna, yakni pakaiannya rapi, ya. Penampilannya pakaiannya rapi, sopan, ya. Bahkan lebih daripada itu kalau perlu dia seperti mau lebaran gitu ya, kalau memang memungkinkan. Imam Malik rahimahullahu taala, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Idza hadara majlis at-tahditsi tawaddaa wa rubbama ightasala wa tatayyaba wa labisa ahsana thiyabihi wa alahu al-waqar wal haibah wa tamakkana fi julusihi wa zabara man yarfa'u sautahu. Perhatikan, Imam Malik rahimahullah kalau mendatangi majelis hadis, beliau berwudu. Bahkan kadang-kadang beliau mandi. Kemudian memakai parfum, memakai pakaian yang terbaik, ya kayak mau lebaran, memakai pakaian yang terbaik. Kemudian beliau keluar dipenuhi dengan al-waqar. Al-waqar itu apa? Tenang anggota tubuhnya. Ya. Tenang anggota tubuhnya. Matanya tidak jelalatan kanan kiri, tangannya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri ya, tangannya enggak ya. Pokoknya jalan tenang, al-waqar, sakinah dan haibah. Orang-orang sungkan dengan beliau melihat keadaan beliau seperti itu. Wa tamakkana fi julusi, kemudian beliau duduk tamakkun di atas tempat duduknya. Tempat duduknya. Ini agak susah nih kalau kursinya kursi muter kayak gini, tamakkun ya, terputar kursinya. Ya, tamakkun maksudnya duduk seperti itu, ya. Duduk tegap. Ya. Jangan sebagian guru ya, ini konteksnya tentunya kalau tidak ada uzur ya. Kalau dia capek misalnya tidak ada masalah, sekali-sekali si guru nyender kayak gini untuk beristirahat. Kalau dia capek tegap seperti ini ya itu hajat, tidak ada masalah, dibutuhkan. Tapi kalau tidak ngapa-ngapain gurunya menjelaskan sambil gini-gini misalnya ya, mutar-mutar kursinya diputar-putar. Ini tidak tamakkun dalam jurus. Ya. Salah seorang guru kami, Syekh rahimahullah Sanaullah Khan Al-Madani rahimahullahu taala, disebutkan beliau itu pernah duduk 6 jam. 6 jam duduk tidak berubah posisi. Begini, seperti ini. Di depan beliau Sunan Jami' At-Tirmidzi, dibacakan kepada beliau Sunan Tirmidzi. Beliau duduk 6 jam seperti ini tidak bergerak. Tidak pernah beliau nyender seperti ini. Ketika ditanyakan kenapa, kata beliau untuk menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis Nabi di depanmu, seakan-akan Nabi berbicara di depanmu. Masa kamu duduk santai seperti ini sementara hadis Nabi dibacakan kepadamu? Maka beliau duduk seperti ini tetap tegak dan tidak pernah nyender di kursi. Ya. Selama 6 jam. Rahimahullahu taala. Ya. Jelas ya, dan ini lihat penghormatan para ulama kepada ilmu, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau guru saya seperti ini apalagi murid, ya. Ya kan? Murid jangan nyender ke dinding, ke tiang, nyender dengan tangan kanannya, apalagi masih muda.
ya, masih muda juga, baru 10 menit sudah nyender, ya, sampai apa namanya? Ini laisa minal adab. Jelas ya? Bukan termasuk adab yang seperti ini. Nah, kalau dia butuhkan silakan. Ya, baru 10 menit sudah kram kakinya, diluruskan kakinya. Kalau diluruskan kakinya karena kram tidak ada masalah, tapi ditarik lagi sudahnya. Jangan dibiarkan diluruskan kakinya sampai selesai majelis. Meluruskan kaki dalam majelis, ini perkara yang menyelisih adab. Dia selonjorkan kakinya ke depan, ini perkara yang menyelisih adab dalam majelis. Kalau dia butuhkan karena kakinya kram silakan, tapi jangan kebablasan. Ditarik lagi sudahnya, kalau sudah bagus ditarik lagi. Jelas? Nah, kita tahu cara duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Jibril, ya kan? Ketika belajar, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Ya, sebagai menafsirkan duduk mutarabbi, duduk bersila. Ya, dan sebagai menafsirkan seperti duduk atau duduk iftirash, seperti itu. Ya, itu tata cara duduk dalam majelis. Setidaknya kalau kita di Indonesia ya mutarabbi, duduk bersila. Itu duduk yang paling beradab dalam majelis ilmu kalau kita di Indonesia. Ya, maka jangan meninggalkan posisi duduk seperti itu kecuali dibutuhkan. Ya, itu pun setelah sudah hilang kebutuhannya kembali lagi kepada posisi duduk yang baik. Ya, karena ini ilmu agama. Seorang harus menghormati dan menghargai ilmu yang disampaikan kepadanya. Jelas ya? Ibarat kalau kita mau dibagi-bagikan uang sama orang, tidak mungkin kita pecicilan di depannya kan begitu. Tidak mungkin pecicilan di depannya. Sopan gitu, ngantri, rapi ngantri untuk dapat pembagian. Tidak mungkin dia ini. Ini yang mau dibagikan ilmu Rasulullah atau warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian disebutkan wazabara man yarfa'u sautahu, dan beliau menegur orang yang meninggikan mengangkat suaranya dalam majelis. Ya, tidak layak mengangkat suara di hadapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah ilmu-ilmu agama secara umum. Ya, walaupun bukan hadis Nabi tapi dia sarana menuju kepada mempelajari hadis Nabi, ini juga termasuk ilmu-ilmu agama yang selayaknya dihormati. Jangan meninggikan suara ketika berbicara. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, summa qala rahimahullah. Ada berikutnya, wa yanbaghi iftitahu dzalika bi qiraati syai'in minal Qur'an, tabarrukan wa tayammunan bi tilawatih. Summa ba'dahu tahmidul hasanut tam wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya majelis dibuka dengan membacakan Quran sebagai bentuk tabarruk ya kepada Allah taala dengan tilawah. Ini sampai sekarang masih ada kalau majelis-majelis periwayatan yang besar di India masih ada di India. Kemudian bahkan di Haramain di Madinah masih ada dalam majelis terakhir Sahih Muslim dari Syekh Shalih Al-Syekh. Itu sebelum mulai majelis membacakan Quran dulu. Ini di majelis pertama. Sebelum dimulai majelis pertama, dimulai dengan pembacaan Quran untuk tabarruk. Untuk tabarruk. Bahkan di sebagian masyayikh kami, di sebagian majelis, malah setiap majelis, bukan cuma majelis pertama, setiap hari ketika mau dibacakan hadis Nabawi ataupun membacakan buku-buku para ulama, baca 1-2 ayat untuk tabarruk. Untuk tabarrukan dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya kajiannya rutin ataukah misalnya buku yang baru, ketika mau mulai buku yang baru, maka ada layaknya dibuka dengan membaca Quran sebagai bentuk tabarruk. Ini kebiasaan para muhaddisin dari zaman dahulu. Jelas? Ya. 6. Sama seperti kita sekarang ya, acara-acara besar, misalnya acara-acara formal di negara ataukah lembaga-lembaga di negara ataukah mungkin kegiatan-kegiatan besar. Ya biasanya dibuka dengan pembacaan Quran. Ini hal yang masyhur, ini hal yang ma'ruf di zaman dahulu. Ya ini walaupun di zaman dahulu itu majelis hadis, tapi minta berkah kepada Allah untuk memulai suatu acara besar dimulai dengan membaca Quran untuk tabarruk, ini hal yang tidak ada masalah. Hal yang yang dibenarkan. Jelas ya? Nah. Kemudian setelah selesai membaca Quran, dibuka dengan hamdalah. At-tahmidul hasanut tam, hamdalah yang sempurna, yang baik. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya paling minimal seorang membuka majelis, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selesai. Itu paling minimal. Sudah sampai sini? Dan bukan menjadi keharusan buka majelis harus dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah, enggak. Tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya setiap majelis beliau innal hamdalillah, tidak. Mana ada itu khutbatul hajah, ya, beliau katakan, ya, beliau baca innal hamdalillah ketika khutbah nikah dan kalau ada hal-hal yang penting gitu. Jelas sampai sini? Ya, adapun setiap majelis, setiap mau ngobrol dengan sahabat, setiap mau ceramah kepada sahabat, beliau buka dengan innal hamdalillah, enggak.
Jelas sampai sini? Enggak ada dalilnya yang mengatakan bahwa setiap majelis biar sekecil apapun harus disunnahkan innal hamdalillah, enggak. Intinya adalah membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jelas sampai sini? Nah, maka setidaknya paling minimal seorang membuka majelis dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, selesai masalah. Nah, kemudian nanti akan disebutkan di antara adab sebelum memulai majelis adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa minta ditambahkan ilmu, berdoa. Bahkan sebagian guru-guru kami membuka majelisnya dengan mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya. Ini semua di antara adab dalam bermajelis, dibuka dengan bacaan Quran, dibuka dengan hamdalah, salawat, dan dibuka dengan doa. Ini semua di antara kebiasaan para ulama ahli hadis dari zaman dahulu yang di zaman sekarang sayang sekali tidak kurang dilestarikan. Maka hendaknya orang-orang yang mempelajari ilmu hadis semacam ini hendaknya menghidupkan sunnah dari para ulama yang seperti ini agar dikenal lagi di kalangan thalabatul ilm. Ya, karena asingnya perkara ini akhirnya sebagian orang mengingkari karena asing. Membuka acara-acara formal dengan membaca Quran, dibilangin ngapain baca Quran di acara-acara kayak gitu. Ya, ini karena ketidaktahuan. Ini kebiasaan para ulama terdahulu. Tabarruk dengan Quran. Di antara cara tabarruk dengan Quran adalah membacanya. Jelas ya? Nah, karena ketidaktahuan mereka dengan karena jarang jadi amalkan hal ini di tengah-tengah penuntut ilmu, akhirnya dia menjadi asing dan diingkari oleh sebagian orang yang tidak memahami. Tapi wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.